وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita ungkapkan, mari kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Fa insyaallah kita hidup di dunia ini kalau kita bekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hidup kita semuanya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan kebahagiaan, baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam satu kitab yang bernama Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, di situ ada sebuah kisah seorang ulama. Ada seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini adalah ulama yang ahli ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Yang paling istimewa lagi, 20 tahun lebih beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Setiap malam dia istiqomah melaksanakan sholat tahajud selama 20 tahun lebih. Maka suatu hari
ketika mau melaksanakan sholat tahajud, ketika mau mengambil air wudhu, Abu bin Hashim ini dikejutkan dengan seseorang yang berjubah putih yang berdiri di dekat tempat wudhu. Maka Abu bin Hashim bertanya kepada sosok yang berjubah putih itu, "Wahai Tuan, siapakah kalian?" Maka orang yang berjubah putih ini mengatakan, "Saya adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam berkeliling untuk mencari dan mencatat para hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Abu Hashim bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa yang kau bawa?" "Yang saya bawa ini adalah buku catatan nama-nama para hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala," kata malaikat. Abu Hashim bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, tolong buka dan cari. Apakah saya termasuk namanya dicatat di dalam buku itu? Apakah saya termasuk golongan hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka malaikat ini mulai mencari buku yang setebal itu, dibolak-balik mulai awal sampai akhir. Kesimpulannya, nama Abu bin Hashim ini tidak tercatat di dalam buku catatan nama-nama hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat menyampaikan, "Wahai Abu bin Hashim, engkau tidak ada namanya di dalam buku ini. Engkau bukan hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar ucapan malaikat yang seperti ini, Abu bin Hashim langsung jatuh tersungkur sambil menangis jadi-jadinya. Dia mengatakan, "Wahai ya Allah, kenapa saya tidak termasuk golongan hamba-hamba pecintamu ya Allah? Sedangkan kami sangat istiqomah untuk sholat berjamaah. 20 tahun lebih saya setiap hari istiqomah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kenapa saya tidak tergolong hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala?" Malaikat mengatakan, "Wahai Abu bin Hashim, bukan saya tidak tahu kau setiap malam mengambil air wudhu di kedinginan malam. Bukan saya tidak tahu kau setiap hari di mana orang-orang pada tidur engkau melakukan sholat tahajud. Akan tetapi ketika aku mau menulis namamu di dalam buku ini, saya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa yang menyebabkan tidak boleh ditulis, wahai malaikat? Karena engkau terlalu khusyuk dengan ibadahmu. Ibadah yang kau lakukan terlalu khusyuk, saking khusyuknya sehingga kau tidak memperdulikan di sekelilingmu. Ketika ada tetangga yang sakit, kau tidak pernah menjenguknya. Ketika ada tetangga yang meninggal dunia, kau tidak pernah takziah. Di sekelilingmu banyak orang fakir miskin yang membutuhkan uluran tanganmu, tidak pernah kau bantu. Banyak yatim piatu yang membutuhkan, kau tidak memperdulikan. Banyak musibah dan lain sebagainya, kau tidak memperdulikan. Kau hanya khusyuk dengan ibadahmu saja tanpa memperdulikan orang lain. Inilah yang menyebabkan dirimu tidak digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari cerita yang singkat dan padat ini bisa kita ambil kesimpulan
Sebanyak apapun ibadah kita, sekhusyuk apapun ibadah kita, kita jangan bangga dan sombong. Ibadah yang kita lakukan setiap hari itu adalah untuk membanggakan diri kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan setiap hari hanya untuk menyenangkan hati kita sendiri, bukan menyenangkan orang lain. Walaupun ibadah kita banyak sekali khusyuk, akan tetapi kita tidak pernah membahagiakan orang lain, tidak pernah membantu orang lain, tidak pernah mencintai orang lain, maka kita semuanya tidak akan pernah digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak digolongkan sebagai hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak apapun ibadah kita, tidak ada jaminan kita nanti akan dijanjikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu mari kita hidup di dunia ini kita seimbangkan. Di satu sisi kita semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersosial. Kalau ada tetangga yang membutuhkan, mari kita bantu. Banyak fakir miskin, yatim piatu yang tidak mampu, mari kita bantu. Sekhusyuk apapun, sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita tidak mau bersosial, tidak membantu orang lain, tidak akan pernah dijanjikan surganya oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, sebanyak apapun sosial kita, banyak janda-janda yang kita bantu, banyak fakir miskin, yatim piatu, ketika ada musibah kita yang nanggung semuanya, sosial kita tinggi. Akan tetapi kalau kita tidak pernah ibadah, maka kita tidak akan pernah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu para hadirin yang terakhir, mari mumpung kita semuanya masih diberikan oleh Allah panjang umur dan sehat, kita yang dititipi oleh Allah harta, mari harta kita gunakan sebaik-baiknya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Mumpung kita masih dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selamanya harta itu dititipkan oleh Allah kepada kita. Suatu saat nanti harta akan diambil oleh Allah, titipan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita yang dititipi oleh Allah, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Mari kita gunakan sebaik-baiknya pangkat dan jabatan kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mumpung kita masih menjabat, karena jabatan itu suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, mari kita hidup di dunia ini melakukan ibadah dengan khusyuk sebagai hablum minallah dan melakukan hablum minannas, membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai kadar dan kemampuan kita masing-masing. Dengan demikian kita semuanya akan digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba pecinta Allah yang nantinya dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به في نفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات ويا أرحم الراحمين اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشتائم والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر